Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saya muliakan, yang saya hormati Jaksa Penuntut Umum, yang saya hormati tim penasihat hukum, serta hadirin semua yang hadir hari ini. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di tengah segala keterbatasan saya sebagai seorang terdakwa dan tahanan, saya masih diberikan kesempatan untuk berdiri dan menyampaikan nota pembelaan pribadi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah mencurahkan begitu banyak waktu, pikiran, dan kesabaran untuk memeriksa perkara yang kompleks ini. Perkara yang menyentuh dunia gas bumi, infrastruktur, tata kelola BUMN, dan kedaulatan energi nasional. Saya juga menyampaikan terima kasih saya dan apresiasi kepada tim Jaksa Penuntut Umum. Persidangan ini telah memberikan saya pembelajaran yang tidak ternilai tentang bagaimana melihat suatu fakta kejadian dari perspektif penegak hukum yang bisa jadi sangat berbeda dengan sudut pandang bisnis korporasi. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada tim penasihat hukum yang telah sabar mendampingi, menata ulang kronologi, memilah dokumen, dan mengingatkan saya pada hal-hal penting yang mungkin terlupa. Pendampingan mereka bukan hanya bantuan teknis hukum, tetapi juga penopang moral di salah satu fase terberat dalam hidup saya. Yang Mulia Majelis Hakim, saya berdiri di hadapan majelis bukan hanya sebagai seorang terdakwa, tetapi sebagai seorang anak bangsa yang selama lebih dari 20 tahun berusaha mengabdi, mendedikasikan diri saya di sektor energi dan pertambangan. Pledoi ini saya sampaikan untuk menyatakan dan jujur dan tegas bahwa saya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Saya tidak pernah menerima aliran dana apapun dari transaksi yang dipersoalkan, dan keputusan yang kami bersama direksi ambil adalah keputusan bisnis dan bukan kejahatan. Saya lahir dari keluarga sederhana 47 tahun yang lalu. Orang tua saya adalah pegawai BUMN, dan ketika saya masih berusia 2 bulan, ibu saya dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sejak itu saya diasuh oleh Eyang Putri di sebuah panti penyandang cacat netra di Jakarta. Eyang kakung saya adalah seorang pejuang 45 yang kehilangan penglihatan karena terkena ledakan granat di masa Perang Kemerdekaan. Beliau kemudian mengabdikan hidupnya sebagai pembina panti tunanetra hingga akhir hayatnya. Dari Eyang dan suasana panti itulah saya belajar arti cinta pada negeri, pengorbanan, dan empati terhadap sesama. Saya tumbuh besar di tengah saudara-saudara yang kehilangan penglihatannya karena sakit atau kecelakaan. Hidup bersama mereka menanamkan rasa syukur, kepekaan, dan kesadaran bahwa hidup adalah amanah, bukan sekedar kesempatan untuk mencari kenyamanan. Saya mencintai negeri ini, karena dari kecil hingga dewasa, Eyang adalah panutan dalam hidup saya, dan saya selalu memegang teguh wejangan Eyang dalam falsafah Jawa yang berbunyi, urip iku urup. Hidup itu nyala, sebuah falsafah yang mengajarkan bahwa hidup harus bermanfaat bagi sesama dan lingkungan, seperti api yang menyala dan memberi manfaat, kehangatan, cahaya, tanpa pamrih, bukan sekedar egois, serta memiliki nilai-nilai luhur untuk berkontribusi positif bagi masyarakat. Falsafah ini mendorong saya untuk memberikan manfaat sekecil apapun dan tidak berhenti berbuat baik, bahkan saat dalam kondisi sulit. Filosofi hidup ini yang selalu terngiang di telinga saya dan terpatri di hati saya, dan membuat saya bertekad untuk menipu sebanyak mungkin agar dapat mengabdikan diri saya untuk negeri ini. Dan saya merasa bertanggung jawab untuk membawa bangsa ini maju, harum di mata dunia. Dan ini juga menjadi harapan saya kepada generasi sekarang. Jangan pernah menyerah mencintai negeri ini. Apapun tantangan dan rintangannya, tugas kita tidak menyerah untuk membawa perubahan buat negeri ini demi anak cucu kita di kemudian hari. Yang Mulia Majelis Hakim,
Saya termasuk orang yang beruntung dapat mengenyam pendidikan di luar negeri. Hal ini berkat budi baik dan bantuan pinjaman dari salah satu orang tua murid saya ketika saya menjadi tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah di Jakarta. Tahun 2004, sesudah menyelesaikan pendidikan saya di Jerman, saya dihadapkan pada pilihan untuk tetap berkarir di luar negeri atau pulang membangun Indonesia. Satu hal yang terbersit dalam benak saya, kalau bukan kita, orang-orang yang termasuk beruntung, siapa lagi yang akan membangun negeri ini? Atas dasar pemikiran itulah yang mengantar saya pulang ke tanah air. Tahun 2006, saya memilih berkarir di perusahaan sektor gas bumi swasta. Selain daripada itu, perjalanan karir saya juga pernah diberi amanah. Yang pertama, menjadi Direktur Utama PT Gagas Energi Indonesia, anak perusahaan PGN, dan berhasil melakukan beberapa inovasi dan menjalankan program pemerintah. Yang pertama, melaksanakan program konversi BBM ke gas untuk sektor transportasi dalam rangka mengurangi ketergantungan akan impor gas bumi dan mengurangi subsidi. Kemudian yang kedua, meluncurkan produk Gasling CNG yang alhamdulillah masih berjalan hingga saat ini. Kemudian berikutnya, atas keputusan pemegang saham Menteri BUMN, pemegang saham Dwi Warna PT PGN, saya diangkat menjadi Direktur Komersial PGN, di mana saya berhasil melakukan transformasi digital untuk mengembangkan produk, layanan baru untuk berbagai segmen pelanggan, dan memberikan transparansi dan akuntabilitas penyaluran gas kepada pelanggan PGN. Mensinergikan pasokan gas sehingga PGN sempat mencatat pengaliran harian tertinggi di atas 1000 MMSCFD pada kurun waktu 2016 sampai 2019. Kemudian kami berhasil menorehkan bersama tim dan segenap jajaran direksi, pendapatan PGN selalu berada di kisaran 3 sampai 3,8 miliar dolar per tahun. Dan PGN tetap membukukan laba setiap tahun meskipun menghadapi tekanan regulasi dan persaingan yang berat. Di sini dapat dilihat bahwa dari laporan keuangan audited PGN dari 2016 sampai 2018 selalu menunjukkan tren yang positif baik dari sisi pendapatan maupun laba operasi. Hal ini menegaskan komitmen kami, profesionalitas kami dalam memimpin perusahaan. Dalam perjalanan karir saya mendapatkan beberapa penghargaan dari pemerintah. Yang pertama adalah Dharma Karya Energi Muda 2015 dari Kementerian SDM. Penghargaan ini diberikan kepada insan muda di bidang energi yang berkontribusi pada pengembangan energi nasional. Dalam hal ini adalah konversi transportasi dari bahan bakar minyak ke gas, yang kembali lagi tujuan pemerintah adalah mengurangi ketergantungan akan impor BBM dan besaran subsidi yang diberikan kepada sektor transportasi. Selain itu, di tahun 2018, saya mendapatkan gelar Marketeer of the Year dari Mark Plus Inch bersama Dirut Pertamina dan pelaku utama industri lain sebagai apresiasi atas keberhasilan PGN mengelola pasar dan membangun merek di tengah kompetisi yang ketat. Selain itu, di setiap organisasi saya ditugaskan bersama tim saya selalu berhasil menorehkan kinerja yang baik. Tentu ini adalah kerjasama tim dan bukan saya pribadi. Setelah purna tugas dari PGN, saya ingin memahami dunia bisnis dari perspektif swasta nasional. Saya bergabung sebagai Chief Gas to Power dan Chief Operating Officer di salah satu perusahaan swasta nasional terbesar di industri migas, yaitu Medco Power. Mengelola portofolio pembangkit listrik berbasis gas dan energi terbarukan dengan portofolio sampai dengan 1 gigawatt. Kemudian, perjalanan karir saya membawa saya di tahun 2021. Saya mendapatkan panggilan kembali dari Kementerian BUMN untuk mengikuti fit and proper test dan assessment untuk mengemban amanah sebagai Direktur Operasi dan Portofolio Holding Industri Pertambangan atau Inalum Persero. Dalam kurun waktu masa tugas saya tahun 2021 akhir sampai dengan tahun 2023, kami bersama segenap direksi dan jajaran berhasil menorehkan capaian-capaian yang tidak buruk. Pendapatan naik 35%,
Laba tahun berjalan naik dari 14,3 triliun menjadi 22,4 triliun atau sekitar 57%. Hal ini bisa dilihat dan dibuktikan dari laporan keuangan dari PT Inalum Persero. Kemudian selanjutnya saya diberikan amanah kembali lagi oleh pemegang saham PT Inalum. Di tahun 2023 PT Inalum sudah berubah menjadi anak perusahaan ataupun anggota holding industri pertambangan, dan saya dipercaya menjadi Direktur Utama PT Inalum. Di tahun 2024, Inalum atas kerjasama seluruh tim, segenap direksi, sampai dengan teman-teman operator, kami berhasil membukukan produksi 274.200 ton, atau meningkat 27,61% dari tahun sebelumnya. Hal ini melebihi target sebesar 274.000, dan ini adalah pencapaian yang dilaporkan sebagai rekor tertinggi sepanjang sejarah beroperasinya Inalum sejak tahun 1982. Sebagai bukti, inilah laporan dari hubungan investor di PT Inalum yang menggambarkan pertumbuhan produksi pada saat Inalum saya pimpin. Semua perjalanan karir saya membuktikan bahwa penempatan saya sebagai atau penunjukan saya sebagai manajemen bukanlah karena kedekatan saya terhadap pihak-pihak tertentu. Saya insya Allah dan alhamdulillah berhasil membuktikan bahwa kinerja, performance, dan profesionalitas saya bisa buktikan dengan angka, tidak hanya secara kualitatif. Bagi saya penghargaan-penghargaan itu bukanlah mahkota untuk saya pribadi, melainkan pengingat bahwa setiap jabatan adalah amanah yang kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Majelis Hakim yang mulia, sebagai manusia, saya sangat menyadari bahwa di luar pekerjaan, saya harus memberikan arti pada hidup yang berdampak sesuai dengan falsafah Jawa tadi, urip iku urup. Sebagai bentuk rasa syukur karena nikmat Allah yang sudah diberikan kepada saya, dan saya ingin menjadi perpanjangan tangannya dengan cara menyalurkan berbagai kegiatan baik sosial maupun spiritual, seperti membina saudara-saudara komunitas Bajai Gas sejak tahun 2016 yang merupakan pelanggan loyal dari PGN, yang merupakan pahlawan negara yang tidak mau menggunakan BBM subsidi, yang selalu mendoakan PGN dan kami hingga kami masih bisa kuat sampai hari ini berdiri di depan hadapan majelis yang mulia. Kami mendorong pembentukan koperasi untuk memberdayakan saudara-saudara kami, mendaftarkan saudara-saudara kami ke BPJS, sehingga apabila terjadi kecelakaan, terjadi sakit, mereka ada yang bisa menanggung. Mengadakan pengajian rutin dan secara rutin menunaikan ibadah umroh bersama, di mana semua menggunakan biaya pribadi saya. Bagi saya, tanpa bermaksud riya, doa tulus ikhlas saudara-saudara kami di Kobagas untuk PGN adalah salah satu yang membuat bisnis PGN bisa terus berkembang. Dan bagi saya pribadi, menguatkan saya di setiap situasi berat yang saya hadapi. Selain itu, kami bergabung dengan keluarga Sabang Merauke, suatu gerakan yang mencoba untuk mengenalkan arti toleransi dan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila kepada segenap penjuru Indonesia, di mana kami menerima anak dari daerah konflik dengan keyakinan yang berbeda dan suku yang berbeda untuk tinggal bersama keluarga kami, untuk merasakan arti toleransi, kebangsaan, dan cinta kepada tanah air. Hal ini kami lakukan juga untuk memberikan pendidikan kepada anak kami, karena toleransi tidak bisa diajarkan, toleransi hanya bisa dirasakan. Selain itu, kami juga membantu penghafal-penghafal Al-Quran di pesantren As-Safinah di Parung sebagai bentuk pengabdian kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ini saya sampaikan bukan untuk membanggakan diri yang mulia. Tujuan kami hanya untuk memberikan gambaran kepada yang mulia majelis hakim, siapa saya sebenarnya di balik kursi terdakwa ini, dan apa nilai-nilai yang saya emban dan saya selalu pedomani dalam setiap mengambil keputusan di setiap langkah saya. Sebagai anak bangsa yang berusaha berkontribusi untuk kemajuan negeri,
dengan segenap pemikiran dan pengetahuan serta perhitungan dan kehati-hatian. Saya mohon agar Yang Mulia dapat menyimpan dulu gambar besar perjalanan hidup ini dalam benak Yang Mulia, karena inilah fondasi moral yang menjadi kompas yang selalu saya bawa ketika mengambil keputusan dimanapun saya berada, termasuk pada saat saya memimpin PGN. Yang Mulia Majelis Hakim, izinkan saya menjelaskan niat, proses, keputusan bisnis yang kini dipersoalkan dalam bahasa yang gamblang, sederhana dan jujur. 1. Posisi PGN dan tantangan bisnis. PGN adalah BUMN, sekaligus perusahaan publik yang memegang amanah strategis. Yang pertama, membangun dan mengoperasikan infrastruktur gas bumi nasional. Kemudian, menyediakan energi sebagai pendukung industri nasional, pembangkit listrik, transportasi UMKM dan rumah tangga. Dan yang terpenting adalah menjadi bagian dari pilar kedaulatan dan kemandirian energi Indonesia untuk mengurangi ketergantungan akan impor BBM dan LPG. Yang Mulia, PGN beroperasi dalam 4 tekanan utama. Yang pertama, regulasi. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 dan berbagai permen SDM turunannya, industri hilir gas memasuki fase liberalisasi, di mana muncul badan banyak usaha swasta yang secara agresif menyerang pasar PGN. Yang kedua, pasokan. Seiring dengan adanya liberalisasi, PGN sebagai BUMN tidak lagi mendapatkan prioritas. Dapat dilihat bahwa PGN sering tidak mendapatkan prioritas alokasi gas, bahkan produksi gas dari beberapa lapangan tidak diberikan alokasi sama sekali kepada PGN. Sementara kompetitor mendapatkan porsi yang lebih besar. Contoh-contohnya sudah diberikan selama fakta persidangan. Yang ketiga, tekanan pasar. Badan Usaha Niaga Gas Bumi Swasta selalu menyasar dan mentargetkan pasar existing PGN untuk meraih bisnis dan margin di wilayah yang infrastruktur dasarnya dibangun oleh PGN. Kehilangan pasar sudah nyata terjadi, bukan hanya potensi, dan sudah kami gambarkan dalam fakta persidangan. PGN sudah kehilangan lebih dari 200 juta dolar pendapatan setiap tahunnya dari penetrasi yang dilakukan oleh kompetitor PGN. 4. Infrastruktur. Alih-alih mempercepat dan mengakselerasi pembangunan jaringan yang terintegrasi, kebijakan liberalisasi sering menimbulkan duplikasi infrastruktur atau pipa di wilayah yang sama. Dalam kondisi seperti ini, saya bersama direksi yang lain di PGN harus membuat keputusan-keputusan strategis untuk mengamankan pasokan dan melindungi pasar. Mengapa kami harus melakukan ini? Agar kinerja perseroan tetap terjaga, kepercayaan investor publik tidak runtuh, kontribusi PGN kepada pemerintah sebagai dividen bisa terjaga, dan PGN tetap bisa membangun infrastruktur gas bumi menuju kedaulatan energi di Indonesia. 2. Niat. Melindungi PGN, bukan mencari untung pribadi. Yang Mulia, keputusan bisnis terkait kerjasama PGN dan IAE lahir dari yang pertama, kekhawatiran nyata akan kehilangan pasar ratusan juta dolar per tahun di wilayah-wilayah yang sudah dikuasai oleh PGN, yaitu di Jawa Barat dan Jawa Timur, untuk pemenuhan kebutuhan pasokan gas jangka panjang, di mana gas merupakan nyawa dari industri gas bumi di sektor hilir. Kemudian keinginan keberlanjutan integrasi jaringan pipa dan pelanggan PGN. Keputusan itu bukan muncul dari niat jahat, bukan karena ada janji komisi, bukan karena saya ingin memperkaya diri, keluarga, atau pihak tertentu. Sejak awal perkara ini diangkat hingga hari ini, tidak pernah ada satu saksi atau bukti apapun, termasuk dalam tuntutan jaksa penuntut umum, yang menyatakan adanya aliran dana dari transaksi jual beli gas ini kepada saya, ataupun manfaat lain yang saya nikmati dari adanya transaksi ini. Niat saya dari dalam lubuk hati yang paling dalam adalah menjaga PGN sebagai rumah kami, menjaga PGN sebagai aset negara di tengah kompetisi yang berat,
bukan menjadikan PGN sebagai korban. 3. Proses rapat direksi, kajian, dan perlindungan kontrak. Keputusan tersebut tidak saya ambil sendiri. Keputusan tersebut lahir dari kajian tim internal lintas direktorat yang dikawal oleh fungsi legal dan good corporate governance untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menyalahi Undang-Undang BUMN, Undang-Undang PT, Peraturan OJK, ADART, Board Manual, dan KUH Perdata. Kemudian, untuk menambah unsur kehati-hatian, kami lakukan review dengan menggunakan konsultan hukum eksternal. Dari semua itu, dari evaluasi, kajian yang disampaikan oleh tim kemudian diputuskan dalam rapat direksi PGN secara kolektif, sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan pedoman good corporate governance. Dalam kesepakatan bersama advance payment dengan IAE, antara lain diatur sebesar 15 juta sebagai pembayaran di muka gas yang kemudian akan menjadi pengurang tagihan pembelian gas selama 6 tahun yang diperjanjikan dan atau menjadi pengurang nilai transaksi akuisisi hanya bila opsi akuisisi dijalankan, dan atau menjadi kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh IAE jika kontrak diakhiri dan masih ada sisa dari advance payment yang belum diperhitungkan. Kemudian, jaminan tambahan sebagai proteksi berupa fidusia atas aset terkait dan parent company guarantee sebagai penguat kewajiban atas perhitungan dan pengembalian advance payment apabila terjadi wan prestasi di mana gas tidak mengalir sesuai yang diperjanjikan. Artinya, sejak awal struktur kontrak dibuat dengan berlapis-lapis, kehati-hatian agar PGN tidak kehilangan kendali atas dana tersebut dan menjaga hak kontraktual PGN atas semua kerjasama yang dilakukan dengan IAE. 4. Business Judgment Rule. Di dalam hukum korporasi dikenal prinsip Business Judgment Rule. Seorang direksi tidak boleh dipidana hanya karena keputusan bisnisnya tidak berjalan secara sempurna selama keputusan diambil dalam batas kewenangan dengan itikat baik, berdasarkan informasi dan kajian yang memadai, tidak ada benturan kepentingan, dan bertujuan untuk kepentingan perseroan, bukan untuk keuntungan pribadi. Dalam perkara ini, keputusan kerjasama PGN dan IAE diambil dalam forum resmi direksi, bukan di belakang layar oleh saya seorang. Kajian dan review telah dilakukan. Tidak ada bukti adanya konflik kepentingan saya di IAE maupun perusahaan afiliasi IAE. Tujuannya jelas, menyelamatkan pasokan dan pasar PGN. Bahwa kemudian muncul perubahan penafsiran regulasi, adanya government action berupa realokasi ke gas yang mendapatkan prioritas lebih tinggi, dan hambatan teknis di lapangan adalah bagian dari resiko regulasi dan resiko bisnis yang lazim dalam dunia BUMN, dan bukan indikasi adanya niat jahat. Disinilah ironi yang saya rasakan, bahwa saya tidak atau belum diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa rencana dan strategi yang telah dipertimbangkan secara masak oleh saya dan segenap direksi BUMN dan tim kerja di PGN akan membawa profit atau keuntungan kepada perusahaan milik negara di mana saya bekerja untuk mengabdi. Saya yakin jika kesempatan itu masih diberikan kepada saya dengan kontrak yang tidak diputus dan masih berlaku, maka saya percaya negara ini bisa memperoleh pendapatan yang dapat dipakai untuk kepentingan masyarakat luas. Saya yang sangat menjalankan prinsip kehati-hatian, ironinya justru menjadi salah karena kehati-hatian tersebut. Saya yang berusaha melindungi dan menjaga instansi tempat saya mengabdi, rumah saya, dengan pemikiran opsi atau inovasi lain justru menjadi bias dan salah sebelum sempat dibuktikan efektivitasnya. Saya tidak meminta keputusan saya dan bersama dengan teman-teman lain dinyatakan sempurna. Saya hanya memohon agar keputusan tersebut dapat dilihat secara utuh dan dinilai sebagai keputusan bisnis yang belum sempat dibuktikan efektivitas dan hasilnya, dan bukan sebagai niat dari atau produk dari kejahatan. Tanggapan atas tuntutan.
Yang Mulia Majelis Hakim, setelah membaca dokumen tuntutan dari rekan-rekan jaksa penuntut umum dengan seksama, betapa rasa keadilan kami tercabik-cabik. Dalam dokumen tuntutan banyak sekali ditemukan ketidakcermatan, bukti yang tidak ditampilkan secara utuh, pernyataan yang dipotong sesuai dengan narasi, bahkan kutipan fakta persidangan yang dirubah. Saya menghormati kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan apa yang didalilkan. Namun, apakah harus dilakukan dengan cara demikian? Kalaupun itu bagian dari tuntutan tugas, apakah nurani harus dikesampingkan juga? Saya memberikan dua contoh apa yang saya sebutkan di awal. Dalam tuntutan halaman 1121 disebutkan bahwa saksi Iswan Ibrahim dan saksi Dani Praditya memberikan uang sebagai komitmen fee kepada saksi Hendy Priyosantoso. Tanggapan kami, selama fakta persidangan tidak ada Dani Praditya mengetahui, apalagi memberikan komitmen fee, success fee ataupun konsultan fee. Yang kedua, tidak disebutkan bukti dan argumentasi bentuk jasa seperti apa. Kemudian di halaman 1145, Dani Praditya menerangkan bahwa kegiatan PJBG-PGN tidak masuk dalam kegiatan Direktorat Komersial, melainkan masuk dalam RKAP Direktorat Keuangan, bagian pembelian. Kemudian Dani Praditya menerangkan kegiatan tersebut masuk ke bagian keuangan, kemudian disimpulkan oleh JPU dengan kalimat, artinya bahwa benar pengeluaran advance payment dianggap sebagai pengeluaran di luar kepentingan pasokan gas, melainkan sebagai pinjaman. Atas hal ini, tanggapan kami yang pertama, saya tidak pernah menyampaikan kegiatan PJBG masuk dalam RKAP Direktorat Keuangan. Hal ini dapat dipastikan dari rekaman persidangan. 2. Apabila JPU mempelajari RKAP PGN, tidak ada mata anggaran pembelian di Direktorat Keuangan. 3. Saya menjelaskan nilai advance payment dicatat sebagai uang muka gas dalam laporan keuangan PGN 2017 yang sudah diaudit oleh akuntan publik. Dengan demikian, kesimpulan tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan, tidak berdasar dan menyesatkan. Dua fakta di atas membuktikan apa yang saya sebutkan di awal, dan masih banyak lagi yang akan saya uraikan sesuai dengan poin-poin fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan JPU kepada saya. Nomor 1, soal peluang akuisisi dan advance payment. Peluang akuisisi tidak pernah eksklusif hanya Isargas. Konsep Local Distribution Company dan opsi akuisisi dibicarakan dengan seluruh anggota INTA, dan perjanjian kerahasiaan tidak hanya ditandatangani dengan ISAR. Advance payment yang dibayarkan PGN adalah uang muka jual beli gas, sebagaimana diatur dalam PJBG. Tidak ada skema pinjaman terselubung. Sesuai kontrak, advance payment diperhitungkan sebagai pengurang tagihan gas, dan apabila proses akuisisi disepakati bersama dapat ditempatkan sebagai bagian dari nilai akuisisi. Dengan demikian, secara konstruksi hukum dan komersial, hubungan keuangan PGN dan IAE adalah hubungan jual beli gas dengan opsi korporasi, bukan hubungan kreditur atau debitur. Hal ini terlihat jelas dalam setiap legal document kesepakatan yang ditandatangani di antara kedua belah pihak. Kemudian, nomor 2, pertemuan dengan saksi Hendy Priyosantoso, isu kedekatan dan tuduhan conflict of interest. Pertemuan saya dengan saksi Hendy Priyosantoso dan saksi Arso Sadewo terjadi atas undangan saksi Hendy Priyosantoso untuk menyampaikan informasi pergerakan kompetitor PGN. Konteksnya adalah penyampaian dan verifikasi informasi bisnis, bukan forum pengambilan keputusan PGN ataupun seperti di dalam tuntutan sebagai awal dari niat jahat atau mensrea antara kami dengan Isargas. Saksi Hendy Priyosantoso tidak memiliki kewenangan formal dalam struktur PGN. Dan fakta persidangan menunjukkan bahwa tindak lanjut dilakukan oleh tim kerja agar objektif dan dilaporkan kepada Dewan Direksi tanpa adanya intervensi dari saya untuk mengarahkan hasil pembahasan mereka. Cara komunikasi kami juga disebut dalam tuntutan, termasuk sapaan B atau babe. Sapaan B atau babe adalah budaya egaliter yang sangat lazim di PGN dan bisa dibuktikan sampai hari ini itu biasa digunakan oleh kolega di PGN dan tidak bisa serta-merta ditafsirkan sebagai conflict of interest.
Selama saya di PGN, kami mengalami beberapa kali pergantian direktur utama. Semasa saya menjabat, saya mengalami 3 direktur utama. Saksi Hendy Priyosantoso, Saksi Jobi Triana Hasim, dan almarhum Gigi Prakoso. Dan seluruh keputusan strategis termasuk kerjasama dengan IAE diambil secara kolektif oleh Dewan Direksi. Kemudian, mengaitkan kedekatan personal dengan pengangkatan saya sebagai Direktur Operasi dan Portofolio PT Inalum Persero 4 tahun setelah transaksi, jelas tidak relevan. Hal ini juga menafikan saksi ahli BUMN yang dihadirkan JBO, yang menerangkan bahwa pengangkatan direksi adalah kewenangan Menteri BUMN dan melalui proses fit and proper test yang sangat ketat, apalagi ini menyangkut BUMN Holding. Dengan mengaitkan kedekatan ataupun dengan transaksi ini jelas menafikan kewenangan Menteri BUMN dalam menempatkan atau menunjuk direksi dari BUMN. Kemudian menyampaikan informasi, peluang, dan ancaman bisnis PGN kepada Dewan Direksi untuk dibahas dan dikaji, justru merupakan bagian dari tugas pokok Direktur Komersial. Merupakan kewajiban kami untuk menyampaikan dan menjaga PGN. Dan ini kami sampaikan pada kesempatan pertama yang kami laporkan kepada Direksi PGN. Dan ini bukan perbuatan melawan hukum. 3. Tentang RKAP dan seolah-olah ada penyamaran anggaran. Izin yang mulia. Keterangan saya mengenai RKP juga tidak tepat. Sejak awal kami menjelaskan bahwa RKP PGN bersifat bulk. Hal ini selaras dengan keterangan seluruh saksi dari seluruh direksi PGN dan saksi ahli BUMN bahwa sesuai dengan ADART PGN, jual beli gas adalah core bisnis yang menjadi domain dari direksi. Dakwaan tidak menampilkan lengkap, termasuk tidak ditampilkannya RKAP 2019. Seingat saya, Ketua Majelis sudah meminta ada tidak RKAP yang lain 2017, 2018, 2019. Di barang bukti ada RKAP 2019, tetapi tidak ditampilkan. Padahal disitulah tercantum perjanjian gas PGN dan IAE. Transaksi dilakukan di akhir 2017 sehingga wajar belum muncul di RKAP 2017. Terlebih, transaksi ditandatangani di bulan November. Untuk RKP 2018 juga disusun dan disetujui pada bulan Agustus sampai September 2017, ketika perjanjian belum ditandatangani. Secara praktek, apabila penyaluran gas berjalan, RKAP bisa direvisi pada kuartal pertama tahun berikutnya. Fakta 2019 yang tidak ditampilkan, baik sengaja maupun tidak sengaja, memperlihatkan bahwa perjanjian tersebut justru dimasukkan secara terbuka, tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi ataupun disamarkan. 2. Advance payment dalam laporan keuangan dicatat sebagai uang muka pembayaran gas. Hal ini sangat jelas dan bisa dilihat dan diakses dari dokumen publik berupa laporan keuangan PGN yang teraudit, dan bukan sebagai pinjaman, dan bukan dalam Direktorat Keuangan seperti dinarasikan. Tidak ada mata anggaran pembelian di Direktorat Keuangan. Yang relevan dalam konteks pedoman penyediaan pasok adalah kecukupan pagu anggaran, bukan seolah-olah saya dan teman-teman menyamarkan transaksi di pos yang keliru. 4. Advance payment yang dikaitkan dengan perhitungan time value of money. Majelis Hakim yang mulia, secara kontraktual advance payment berfungsi sebagai pengurang tagihan gas. Apabila dimaknai lain oleh teman-teman JPU, berarti harus melihat bagaimana tabel tersebut disajikan, bahwa advance payment adalah pengurang dari invoice yang timbul atas pengaliran gas yang dilakukan oleh IAE ke PGN. Jelas bahwa ini adalah sebagai pengurang dan bukan sebaliknya dianggap sebagai pinjaman yang kemudian dibayar dengan gas ataupun yang lainnya. Ilustrasi total adalah tagihan 20 juta selama penggunaan yang
ini merupakan akumulasi dari pemakaian bulanan, di mana 805.666 adalah pengurang advance payment, yaitu pengurang tagihan atas tagihan gas, sehingga yang dibayar hanya 20 juta. Kebutuhan PGN bukan pada bunga atas advance payment. Kesimpulan yang disampaikan jaksa penuntut umum bahwa ini adalah ilustrasi mengenai kredit ataupun bunga adalah salah kaprah. Setiap sumber daya yang dikeluarkan oleh PGN harus diperhitungkan benefit secara bisnis yang didapat oleh PGN. 5% itu atau yang sejumlah 2.625 adalah keuntungan yang harus didapatkan PGN dari transaksi jual beli gas dan proteksi pelanggan, bukan dari asumsi bunga advance payment yang dinarasikan. Menafsirkan advance payment sebagai pinjaman semata tanpa melihat bukti-bukti, fakta-fakta persidangan, dan keterangan saksi-saksi adalah tindakan yang melanggar asas pembuktian dan prinsip keadilan, serta tidak berusaha mau memahami bahwa nyawa bisnis PGN adalah pasokan gas, dan perlindungan pasar adalah reduksi yang menyesatkan dan mengabaikan realitas industri gas bumi. Kelima, pelanggaran terhadap Permen SDM nomor 6 tahun 2016. Tanggapan kami, Profesor Otto Scharmer dari MIT Sloan School of Management mengatakan, untuk menilai dan menyelesaikan suatu masalah tidak bisa dilakukan secara linear dengan hanya melihat apa yang terjadi di permukaan. Sebuah masalah harus dinilai dan diselesaikan dengan menyelami persoalan secara deep dive, secara mendalam untuk mengetahui akar permasalahan. Hal ini dikenal dengan teori U. JPU dalam tuntutannya juga menyampaikan pada halaman 1094, poin D, bahwa hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal ataupun historis. Kalaulah saja auditor BPK, penyidik KPK, dan JPU berkenan sedikit saja lebih memahami, mendalami substansi secara utuh tanpa sakwa sangka atas Permen SDM nomor 6 tahun 2016, atau paling tidak membaca secara utuh semua pasal dalam permen ini dan peraturan yang setelahnya yang juga terkait harmonisasi dan relevansi dengan aturan ini, maka sangat mudah untuk dipahami secara gramatikal dan historis bahwa Permen SDM nomor 6 mengatur tentang ketentuan dan tata cara penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi. Ini judul dari Permen SDM 06. Sehingga yang menjadi objek permen ini adalah alokasi dan harga gas yang diberikan oleh pemerintah setelah permen ini berlaku di tahun 2016. Dalam konteks perkara ini, alokasi gas IAE adalah tahun 2007. Jadi jauh sebelum peraturan ini terbit, sehingga bukan merupakan produk dari Permen SDM nomor 6 tahun 2016. Terhadap alokasi yang diberikan sebelum berlakunya Permen SDM nomor 6, maka dalam Permen SDM nomor 6 ada pasal 36. Itulah yang berlaku dan bukan pasal 35. Pasal 36, IAE memenuhi persyaratan karena IAE memiliki atau menguasai infrastruktur. 3. Larangan penjualan bertingkat. Dalam pasal 12 ayat 4, ada pengecualian yang ditujukan pada praktek penjualan kepada trader yang mempunyai fasilitas. Yang dilarang adalah transaksi atau praktek penjualan kepada trader tanpa fasilitas yang tidak memberikan nilai tambah dan lebih dari satu tingkat dengan harga yang tidak wajar. Apabila semua pihak mempunyai kemauan untuk melihat secara jernih di era keterbukaan informasi sekarang ini, sangat mudah mencari histori dari permen ini adalah karena adanya penjualan bertingkat yang dilakukan 5 badan usaha niaga tanpa nilai tambah dengan harga yang tidak wajar. Kemudian adanya surat Dirjen Migas di bulan September 2021
setelah dilakukan sanggahan oleh PT IAE terhadap penafsiran pasal 12 ayat 4 yang keputusannya justru memperkenankan dilanjutkannya PJBG PGN dengan IAE dengan tetap berpedoman pada pasal 12 ayat 4 atau pasal yang sama, memperkuat bahwa secara regulasi hubungan kontraktual PGN dan IAE tidak serta-merta melanggar Permen 06 tahun 2016. Dan surat ini tidak dipedomani dan tidak dipertimbangkan oleh auditor BPK waktu melakukan perhitungan. Hal ini dikonfirmasi dalam persidangan oleh saksi ahli Iren dan Aurora. Fakta bahwa sampai hari ini alokasi gas IAE tidak dicabut adalah indikasi bahwa IAE tidak dianggap melanggar ketentuan permen tersebut. Pasal 12 ayat 4 adalah pengecualian terhadap penjualan bertingkat. Pasal ini mengizinkan penjualan bertingkat selama memenuhi 3 syarat kumulatif, di mana sesuai dengan keterangan saksi Alfansyah di persidangan, PGN memenuhi syarat tersebut sebagai pembeli. 6. Mekanisme pembayaran melalui Popeye dan kewenangan dari direktur. Dalam tuntutan kami juga didakwakan melanggar instruksi direksi PT Perusahaan Gas Negara Persero tahun nomor 020800 dan seterusnya tentang prosedur operasi pelaksanaan pembayaran dengan dana APBN. Dengan pasal yang sama yang digunakan oleh teman-teman jaksa penuntut umum, bab 5 angka 13, apabila dibaca secara seksama bahwa satuan atau unit kerja pemohon pembayaran bertanggung jawab diantaranya atas verifikasi kebenaran dan kesesuaian dokumen pajak, dokumen pendukung tagihan, dan dokumen penting lainnya. Satuan atau unit kerja ini adalah bukan direksi. Di PGN, direksi tidak melakukan persiapan ataupun verifikasi sampai ke level dokumen. Dokumen merupakan tanggung jawab dari satuan kerja. Saya sebagai direktur komersial tidak memiliki akses ke sistem Popeye. Dan tidak pernah memberikan perintah secara langsung dan tidak pernah memberikan persetujuan terhadap pembayaran advance payment dalam sistem Popeye. Hal ini juga berkesesuaian dan keterangan dari para saksi bahwa direktur komersial tidak memberikan approval terhadap proses aplikasi dalam dokumen Popeye. Kemudian, keterangan yang menyatakan bahwa adanya perintah langsung dari saya oleh saksi Heri Yusuf adalah berdiri sendiri dan dibantah oleh saksi lain, Adi Munadir, serta tidak didukung dokumentasi internal. Sementara saksi lain, Saksi Octavianus justru menjelaskan bahwa approval berasal dari pejabat direktur keuangan atau pejabat keuangan yang berwenang, yaitu direktur keuangan. Mengenai IAE tidak bankable atau Isargas tidak bankable, itu adalah resiko bisnis yang diketahui dan dipertimbangkan bersama. Kalaulah kami berniat jahat, tentunya akan kami tutup-tutupi dan tidak akan kami sampaikan resiko tersebut untuk dianalisa dan dijadikan bahan pertimbangan. Justru dengan analisis bahwa dalam posisi seperti itu, ISAR lebih rentan diambil alih oleh kompetitor yang bersedia memberikan harga, dan Isargas juga bersedia memberikan harga gas yang lebih kompetitif kepada PGN. Kekhawatiran kami ini sangat beralasan dan tervalidasi, di mana hari ini anak perusahaan dari Isargas Group sedang dalam proses diakuisisi oleh kompetitor PGN dengan harga lebih dari 20 juta dolar. Terkait dengan condition precedent dan amandemen yang dilakukan, hal ini dilihat menjadi satu niat dari kejahatan. Saya saat menyetujui usulan dari legal, ini adalah koreksi terhadap dokumen jaminan yang dilakukan dan upaya yang dilakukan untuk menjaga hak kontraktual PGN tanpa mengubah substansi perjanjian dan hak kontraktual PGN. Hanya perbedaan waktu untuk pemenuhan dokumen. Dan semua dokumen yang dipersyaratkan dapat dikumpulkan oleh PGN. 7. Fidusia
parent corporate guarantee, dan sifat keperdataan sengketa. Fiducia dan parent company guarantee tidak hanya Isar Arya Guna, tetapi juga sampai ke beneficial owner. Adalah jaminan tambahan atau aksesoris yang hanya dieksekusi sebagai last resort apabila terjadi wan prestasi. Nilai bisnis aset fiducia sudah disampaikan bahwa ancaman terhadap penetrasi pasar PGN berpotensi kehilangan pendapatan sampai dengan 56 juta per tahun di Jawa Barat. Kemudian di fakta persidangan, Saksi Iswan Ibrahim menyatakan bahwa Isar Group sudah pernah divaluasi di tahun 2024 dengan nilai valuasi dari KJPP independen sebesar 53 sampai 90 juta, termasuk PT BEG yang sedang dalam proses akuisisi dengan nilai lebih 20 juta dolar. Hal ini menunjukkan bahwa advance payment ditopang oleh underlying aset dan bisnis serta kemampuan yang nyata, bukan fiktif. Poin yang kedua, IAE tetap dan masih mencatat advance payment sebagai uang kagas dan sebagai kewajiban. Secara keuangan hal ini menambah liabilitas IAE dan menegaskan kewajiban mereka untuk menyalurkan gas atau mengembalikan advance payment, bukan memperkaya diri ataupun korporasi. Sebaliknya, tidak ditindaklanjutinya gas oleh PGN di tahun 2021 setelah adanya arahan dari Dirjen Migas, justru memunculkan kewajiban take or pay yang besar kepada pemasok HCML yang pada akhirnya dapat merugikan negara. Dalam fakta persidangan, IAE menyampaikan IAE terpapar tagihan take or pay sebesar lebih dari 60 juta dari pemasok. Jadi ada dua kewajiban yang kemudian terpapar oleh IAE, yaitu kewajiban advance payment yang masih dicatat sebagai uang muka gas dan account payable, dan juga kewajiban take or pay sebesar 60 juta. Poin berikutnya, untuk saksi BPK. Saksi ahli BPK menyatakan bahwa dalam menafsirkan Permen 06 tahun 2016 tidak melibatkan ahli perundang-undangan. Tidak membaca Permen 06 dan Permen 2016 dan Permen 04 2018 secara historis dan sistematis. Dan kemudian yang paling substansi, tidak mencantumkannya surat Ditjen Migas bulan September 2021 yang membolehkan atau menganulir teguran dari Ditjen Migas di bulan Januari 2021. Kemudian BPK juga tidak memperhitungkan resiko pasar dan kompetisi yang dihadapi oleh PGN. Dan yang lebih penting lagi bahwa saksi ahli BPK sendiri mengakui bekerja berdasarkan konstruksi hukum dari penyidik KPK. Dalam keadaan seperti ini, sengketa atas pelaksanaan kontrak dan pemanfaatan jaminan harusnya ditempatkan sebagai persoalan perdata dalam tata kelola BUMN, bukan langsung dikriminalisasi sebagai tindak pidana korupsi terhadap pengurus PGN. Jalur yang semestinya ditempuh adalah mekanisme pengakhiran kontrak, penagihan, eksekusi jaminan, dan bila perlu, seperti yang sudah pernah dilakukan, adalah menggunakan jaksa pengacara negara atau Jamdatun dengan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, bukan menjadikan keputusan strategis korporasi kolektif sebagai dasar untuk memidanakan dan memenjarakan satu orang direktur. Majelis Hakim yang mulia, seperti disampaikan ahli kami Dr. Khairul Huda, persidangan ini adalah masalah perspektif atau sudut pandang. Saya bersama rekan-rekan direksi PGN dan segenap jajaran di PGN dari sudut pandang bisnis dan korporasi selalu mencari, mengkaji, mengevaluasi dan memutuskan opsi solusi yang paling optimal untuk menghadapi tantangan bisnis sesuai dengan mekanisme dan tata kelola yang berlaku. Hal ini juga sesuai dengan aspirasi Presiden Prabowo bahwa PWBN harus maju, harus agresif, dan harus fleksibel dalam menjalankan bisnis. Hal ini juga sesuai dengan apa yang diharapkan dengan BPI dan Antara untuk bisa melakukan kebijakan-kebijakan strategis demi kepentingan yang lebih besar. Di sisi yang lain, auditor BPK, penyidik KPK, dan JPU hanya fokus kepada apa yang bisa dipersalahkan
terhadap keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan konteks dan dinamika bisnis yang PGN hadapi. Hal yang melukai rasa keadilan kami sekali lagi, bahwa dalam membuktikan apa yang didalilkan, dilakukan dengan pengkondisian, ketidakcermatan, asumsi, dan penafsiran yang tidak berdasarkan fakta hukum. Transparansi, akuntabilitasnya dipertanyakan karena adanya bukti-bukti penting yang sengaja atau tidak sengaja tidak ditampilkan. Bahkan terhadap fakta persidangan, ada yang ditampilkan tidak secara utuh, bahkan dilakukan manipulasi. Yang mulia Majelis Hakim, kami adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, juga dalam menjalankan amanah, tetapi tidak pernah terbersit sedikit pun untuk mencederai PGN. Dari lubuk hati nurani terdalam di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, kami tegaskan bahwa tidak ada niat jahat seperti yang dituduhkan saat saya bersama rekan-rekan direksi dan seluruh jajaran PGN memutuskan keputusan bisnis ini. Bagaimana sebuah keputusan yang diambil oleh profesional dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri hilir gas dapat ditafsirkan berbeda dan tidak sesuai dengan fakta dokumen oleh pihak-pihak yang belum pernah terjun langsung dalam menjalankan dan mengalami sendiri dinamika bisnis yang terjadi. Kecintaan saya kepada PGN dapat dibuktikan. Sampai hari ini saya masih merawat pelanggan PGN. Sampai hari ini saya duduk di sini masih menggunakan baju yang saya gunakan pada saat kami dilantik sebagai Direktur PGN 8 tahun yang lalu. Yang mulia Majelis Hakim, selama hampir 9 bulan kami ditahan. Sejak penahanan, konferensi pers, pemberitaan media dengan narasi yang luar biasa, masa isolasi dan seterusnya. Saya dan keluarga insya Allah dengan ikhlas menjalani sanksi sosial yang sudah terjadi, walaupun belum terbukti bersalah. Selama itulah kami banyak belajar tentang nilai-nilai kemanusiaan, empati, persaudaraan, kebangsaan, dan tentunya ketuhanan. Hati kami sempat bertambah gundah karena cerita dari rekan-rekan yang telah lebih dulu menjalani proses persidangan mengeluhkan bahwa fakta-fakta persidangan seringkali tidak dipertimbangkan dalam amar tuntutan maupun keputusan majelis hakim. Majelis hakim yang mulia, namun demikian sebagai insan yang beriman, kami percaya dan yakin Tuhan Maha Mengetahui dan Maha Teliti. Majelis hakim yang mulia sebagai perwakilannya tidak akan memutuskan hanya berdasarkan argumen pembelaan saya dan penasihat hukum. Tidak juga hanya berdasarkan tuntutan JPU, tetapi berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan melalui suara hati nurani yang bersih. Karena itulah cermin suara dan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita semua akan mempertanggungjawabkan di hadapannya kelak. Yang mulia Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut saya dengan pidana 7 tahun 6 bulan penjara. Bagi saya dan keluarga, dan juga orang-orang yang bergantung kepada saya, ini bukan hanya deret angka, tetapi potongan hidup yang panjang. 7 tahun 6 bulan anak-anak saya akan tumbuh tanpa kehadiran saya. 7 tahun 6 bulan keluarga saya memikul beban ini dari luar tembok penjara, menanggung kegelisahan dan beban batin yang tidak ringan. Dan orang-orang yang percaya kepada saya ikut menanggung stigma dan tekanan sosial bahwa saya sebagai koruptor. Tentu hal ini tidak bisa dibayangkan oleh Bapak dan Ibu yang hadir di sini apabila Bapak dan Ibu tidak merasakan beban yang kami rasakan. 7 tahun 6 bulan masa produktif yang seharusnya bisa saya gunakan untuk terus mengabdi bagi negeri ini dengan cara apapun. Yang mulia Majelis Hakim, saya memohon Yang mulia bisa melihat beberapa hal pokok. Yang pertama, tidak ada aliran dana kepada saya, kepada keluarga saya, ataupun kepada pihak lain yang memiliki hubungan dengan saya. 2, tidak ada niat memperkaya diri sendiri atau orang lain yang pernah terbukti di persidangan. 3, tidak ada perbuatan melawan hukum terkait dengan Permen 06 2016 sesuai dengan redaksional, historical.
Permen 04 2018 yang memedomani pasal 12 ayat 4 dan Surat Dirjen Migas 15 September 2021 yang menganulir teguran. 4. Kerugian negara yang disebutkan sesungguhnya masih berada dalam ranah perselisihan kontraktual yang secara prinsip masih dapat dipulihkan melalui mekanisme perdata dan eksekusi jaminan. Hal ini juga terbukti dari upaya IAE kepada manajemen PGN untuk dapat melakukan pemulihan dengan aliran gas maupun pembayaran sisa dari advance payment yang tidak ditindaklanjuti oleh PGN. 5. Keputusan yang saya ambil adalah keputusan direksi dalam koridor korporasi, dalam koridor business judgment rule, bukan inisiatif pribadi untuk mengambil keuntungan, karena saya tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan itu sendiri. Karena itu, ketika saya dituntut 7 tahun 6 bulan penjara, saya merasa bahwa 1. Niat saya memajukan, melindungi dan mengembangkan PGN disalahartikan atau bahkan tidak dihargai oleh orang-orang yang tidak memahami perspektif bisnis PGN dan tantangan yang harus dihadapi oleh PGN. Risiko bisnis dan regulasi diperlakukan seolah-olah kejahatan. Hal ini sangat berbahaya untuk seluruh direksi BUMN yang saat ini masih menjabat atau di kemudian hari menjabat. Dan perjalanan hidup saya dari awal diarahkan untuk mengabdi pada negeri ini yang mulia. Dan hari ini dipadatkan menjadi satu label, koruptor. Saya menerima bahwa saya sebagai manusia biasa bisa salah menilai risiko. Saya tidak memposisikan diri sebagai orang yang tidak mungkin salah dan sempurna. Tetapi bersalah dalam menilai risiko bisnis bukanlah sama dengan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, apalagi mempunyai niat jahat untuk melakukan atau merugikan PGN. Tambah sangat tidak masuk akal apabila saya berniat memperkaya orang lain atau siapapun tanpa menikmati atau memperoleh keuntungan atau memperkaya diri sendiri, sampai saya harus mempertaruhkan harga diri, kehormatan, kredibilitas, dan keluarga saya sendiri. Yang mulia Majelis Hakim, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang mungkin tidak tercermin dalam angka dan dokumen, tetapi sangat menentukan arah hidup saya. Mempunyai niat mengkhianati negeri ini. Saya mencintai negeri ini. Dari kecil hingga dewasa, orang tua saya adalah panutan dalam hidup saya, terutama ayah saya. Beliau kehilangan penglihatannya dalam perjuangan, dan saya tumbuh besar di panti tunanetra. Semua itu selalu membuat saya teringat pengorbanan yang harus dilakukan apabila kita mencintai negeri ini. Dan saya merasa bertanggung jawab untuk membawa bangsa ini maju, harum di mata dunia. Cinta itulah yang membuat saya memutuskan pulang untuk berkarir di tanah air. Cinta itu juga yang membuat saya memilih jalan yang tidak selalu paling nyaman, tetapi saya yakini benar, mengabdi di BUMN, mengurus gas bumi, energi, sumber daya alam, untuk kedaulatan energi nasional, untuk kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan ini juga menjadi harapan saya kepada generasi sekarang. Jangan pernah menyerah mencintai negeri ini. Walaupun negeri ini belum siap dibawa untuk maju, tugas kita adalah untuk tidak menyerah, untuk membawa perubahan bagi negeri ini. Jika hari ini saya duduk di kursi terdakwa, saya ingin dengan tegak kepala saya menyampaikan kepada anak-anak saya, generasi setelah saya, untuk tetap percaya bahwa mencintai negeri ini tidak pernah salah. Bekerja di BUMN dengan integritas tidak pernah salah. Mengambil keputusan bisnis dengan itikat baik tidak pernah salah, meskipun hasilnya belum sempat terbukti bahkan bisa dimultitafsirkan.
Jangan pernah takut berinovasi dengan pemikiran sebagai bentuk wujud perjuangan yang tidak sebanding dengan pengorbanan pahlawan-pahlawan yang rela berkorban dengan darah, air mata, bahkan nyawa sekalipun. Permohonan keadilan. Majelis Hakim yang mulia, dengan seluruh kerendahan hati, bahwa saya manusia biasa yang tidak lepas dari salah, dengan membawa fakta bahwa rekam jejak saya adalah rekam jejak pengabdian, bukan pengkhianatan kepada negara. Saya tidak pernah menerima aliran dana ataupun manfaat dari transaksi yang dipersoalkan. Saya tidak pernah punya niat memperkaya diri sendiri atau orang lain. Keputusan yang saya ambil adalah keputusan bisnis, yang secara kolektif kita ambil bersama dengan pertimbangan bisnis. Dan bahwa jalur perdata sebenarnya masih sangat terbuka untuk menyelesaikan hubungan kerjasama antara PGN dengan IAE. Atas dasar itu, maka izinkan kami dengan segala kerendahan hati memohon agar Yang Mulia menyatakan saya, Dhani Praditya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya membebaskan saya dari seluruh dakwaan atau free sprach. Atau apabila majelis berpendapat lain, agar Yang Mulia menyatakan bahwa apa yang saya lakukan adalah bagian dari keputusan bisnis dan hubungan perdata, sehingga melepaskan saya dari segala tuntutan hukum, atau ontslag van alle rechtsvervolging. Yang Mulia, saya tidak meminta belas kasihan yang buta. Saya memohon keadilan yang jernih berdasarkan qalbun salim atau hati yang bersih. Keadilan yang melihat secara utuh terhadap jejak hidup saya, niat saya ketika mengambil keputusan, nilai-nilai yang saya pegang dalam setiap tindakan saya, fakta bahwa tidak ada uang negara yang saya nikmati, dan uang yang masih ada bagi negara untuk memulihkan potensi kerugian melalui jalur perdata. Kembali sebagai orang yang beriman, saya percaya bahwa hakim adalah wakil Tuhan. Saya berharap kebijaksanaan, hikmat yang diberikan kepada majelis hakim yang mulia sebagai perwakilannya di dunia ini dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi tata kelola BUMN yang sehat dan berkelanjutan. Semoga keputusan yang mulia hakim kelak, 1, bisa menjadi perlindungan bagi tata kelola BUMN yang berkelanjutan, dapat menjadi pegangan bagi para profesional yang ingin mengabdi di BUMN, yang ingin mengabdi kepada negara tanpa rasa takut, dan menjadi tonggak keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini. Akhir kata, terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim, rekan-rekan jaksa penuntut umum, rekan-rekan penasihat umum, dan semua pihak yang telah percaya dan mendukung kepada saya selama masa-masa sulit dalam fase hidup saya. Semoga Tuhan selalu memberkahi Bapak dan Ibu sekalian, dan kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, salam Pancasila. Hormat. Penasihat hukum memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut. Nomor 1, bahwa PT PGN Persero Tbk, selanjutnya disebut PGN, didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 486 yang dibuat Notaris Adam Kasmar Maji, Sarjana Hukum, tanggal 30 Mei 1996, yang memiliki tujuan sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu khususnya di bidang pengembangan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan umum serta penyediaan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat. Nomor 2, bahwa terdakwa Dhani Praditya adalah Direktur Komersial PT PGN periode 2016 sampai 2019 yang bertanggung jawab terhadap Direktorat Komersial, yaitu Marketing, Gas Supply, dan Bisnis Unit Gas Produk.
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan PT PGN nomor 34 tahun 8 April 2016 tentang pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PGN dan Surat Keputusan Menteri BUMN. 3. Bahwa berdasarkan neraca gas tahun 2017 yang disusun oleh Divisi Pasokan Gas, PT PGN akan mengalami kekurangan pasokan pada pertengahan tahun 2017 dan seterusnya. Dan oleh karena itu, PT PGN mendapatkan informasi dari account officer yang bertugas untuk mengurusi tiap pelanggan PT PGN di rapat koordinasi Direktorat Komersial dan evaluasi mingguan, bahwa diketemukan pula fakta pelanggan PT PGN sudah mulai ditawari harga lebih murah dari beberapa perusahaan swasta, baik di Jawa Barat dan di Jawa Timur, dilakukan oleh BIG dan Isargas Group, Bayu Gemilang, dan PT Pertamina Gas. Atas penawaran dari perusahaan-perusahaan swasta tersebut yang merupakan rival PGN kepada pelanggan eksis PGN berpotensi merugikan PT PGN dengan kehilangan revenue sekitar 28 juta US dollar di Jawa Timur per tahun dan USD 56 juta per tahun di Jawa Barat. 4. Bahwa adanya rencana revisi Permen nomor 19 tahun 2009 mengenai konsep wilayah jaringan distribusi WJD dan wilayah niaga tertentu WNT. Konsep WJD WNT tersebut merupakan rencana untuk membuat di dalam satu wilayah terdapat satu penguasa jaringan distribusi WJD operator yang mendapatkan alokasi gas dari pemasok, kemudian gas dari operator disalurkan ke beberapa local distribution company LDC untuk kemudian disalurkan langsung ke end user atau pelanggan, baik pelanggan industri maupun pelanggan rumah tangga. 5. Bahwa terhadap adanya potensi-potensi tersebut, pada bulan Agustus 2017, tim marketing yang diwakili oleh Bapak Reza, Aditya, dan tim lainnya membuat konsep skema model bisnis LDC sebagai bentuk perubahan strategi channel. Skema LDC disampaikan dalam rapat mingguan Direktorat Komersial. Dalam rapat tersebut, terdakwa Dhani Praditya selaku Direktur Komersial menyampaikan kepada tim marketing untuk melakukan pendekatan kepada para trader melalui INTA, Indonesian Natural Gas Trader Association. 6. Sebagai tindak lanjut, pada tanggal 11 Agustus 2017, PT PGN mengundang anggota INTA yang merupakan Asosiasi Trader Natural Gas untuk hadir dalam pertemuan di kantor PT PGN Manhattan Square. Dalam pertemuan tersebut, tim PGN, Adi Munandir dan Reza Maghrabi, memaparkan konsep skema WJD WNT kepada perwakilan INTA, yaitu Bapak Edi Asmanto selaku Ketua INTA, Isban Dewandono selaku Legal INTA, sekaligus kepada Legal PT Isargas, Raisuli selaku Legal INTA, dan kepada Legal PT Bayu Gemilang untuk Sulaksana Yusuf selaku Direktur Komersial PT Isargas, selaku Direktur Utama PT PGN. Bentuk-bentuk kerjasama yang ditawarkan adalah alokasi gas, pemanfaatan infrastruktur, dan akuisisi sebagian atau seluruh saham. Pihak trader yang hadir saat itu ialah diantaranya PT BBG, EHK, Sadikun, dan Isargas Group. Bahwa dalam menawarkan kerjasama penyaluran gas melalui skema LDC, termasuk akuisisi kepada Isargas Group, terdakwa Dhani Praditya menyampaikan kepada Untung Yulaksana Yusuf, yang dijawab oleh Untung Yulaksana Yusuf, akan disampaikan terlebih dahulu penawaran tersebut kepada Iswan Ibrahim sebagai beneficial owner dari Isargas Group. Di samping itu, setelah pertemuan dengan INTA, Direktur Komersial PT PGN Dhani Praditya menginstruksikan kepada Adi Munandir selaku Group Head Marketing untuk melakukan pendekatan kepada Isargas dan kepada pihak swasta lainnya dan memberikan kontak yang diperlukan. 9. Pada tanggal 4 September 2017, bertempat di kantor PT PGN Manhattan Square, diadakan rapat yang dihadiri oleh para direktur dari PGN yang membahas antara lain WJD WNT yang memberikan eksklusivitas wilayah distribusi bagi operator selama 15-30 tahun, serta larangan pembangunan pipa oleh badan usaha lain di itu. Dan beberapa isu lainnya. Bahwa pada rapat tersebut, juga Direktorat Komersial menyampaikan Isargas Group membutuhkan dana untuk melunasi beban utang kepada PT Pertagas Niaga, Sargos, dan menginginkan PT PGN untuk dapat memberikan advance payment kepada Isargas. Terdakwa mengusulkan kepada direksi agar PT PGN mengambil alokasi gas 40 MMS JDF
Sargas Group karena dari Sargas sebagai direktur komersial melihat adanya ancaman bagi PT PGN yang mempunyai bagi PT PGN dari PT Sargas Group yang mempunyai beberapa anak usaha. Terdakwa Dani mengusulkan pemberian advance payment sebagai booking alokasi gas milik PT agar tidak dijual di tempat lain dan tidak dijual langsung ke konsumen PT PGN. Kondisi saat itu beberapa konsumen PT PGN di Jawa Barat juga sudah ditawari oleh PT BIG. Selain itu, kerjasama dilakukan ke Sargas Group bukan ke badan usaha lain karena badan usaha lain tidak membutuhkan uang. Pada rapat tanggal 14 Desember ini belum diputuskan mengenai pemberian advance payment. 10. Bahwa Adi Munandir menghubungi Sofyan Nursyad melalui pesan singkat untuk menindaklanjuti arahan Dani Praditya untuk menindaklanjuti pertemuan INTA. Pertemuan kemudian dilakukan pada 5 September 2017 di kantor PT PGN Manhattan Square, lantai 27, dengan peserta dari PGN adalah Adi Munandir dan Reza Maghribi, serta Sofyan Nursyad dari Sargas Group. Dalam pertemuan tersebut, PT PGN melakukan presentasi kembali terkait kerjasama LDC. Pada pertemuan tersebut, Sofyan menyampaikan ketertarikan para beneficial owner PT Sargas yaitu Iswan Ibrahim dan Arso Sadewo akan kerjasama yang ditawarkan pihak PT PGN dalam meeting dengan INTA. Namun saat itu Sargas Group sedang mengalami kesulitan pembayaran utang kepada PT Pertagas Niaga sebesar 8 juta dolar Amerika. Yang apabila tidak terbayar maka akan ada kemungkinan Sargas Group diakuisisi oleh Pertagas Niaga selaku holding PT Pertagas Niaga. Oleh karena itu, Sofyan menawarkan agar PT PGN dapat membayar advance payment untuk pembelian gas sebesar 15 juta dolar. Atas penyampaian tersebut, Adi Munandir mengatakan akan meneruskan kepada terdakwa Dani Praditya dan direksi. 11. Bahwa selanjutnya Adi Munandir menyampaikan kepada terdakwa Dani Praditya mengenai kondisi Sargas Group. Selanjutnya terdakwa meminta Direktorat Komersial untuk membahas permasalahan Sargas Group tersebut, termasuk membahas mengenai usulan advance payment dari Sargas Group, tujuan penggunaan advance payment, mekanisme kerjasama jual beli gas, pengaliran gas, dan jaminan. 12. Bahwa awal bulan sekitar September 2017, bertempat di restoran Rock Paper Scissors East Tower CBD Kuningan, diadakan pertemuan antara Dani Praditya, Iswan Ibrahim, Arso Sadewo, dan Hendy Priyosantoso atas undangan Hendy Priyosantoso, membahas rencana kerjasama dan akuisisi PT PGN dengan Sargas Group. Selanjutnya, Dani Praditya menyampaikan permintaan apabila kerjasama dapat dilaksanakan, maka Sargas Group harus membatalkan rencana kerjasama penggunaan dan pemanfaatan pipa Sargas Group dan kerjasama penggunaan lainnya dengan PT Pertagas. Atas permintaan terdakwa tersebut, Iswan Ibrahim dan Arso menyetujuinya. Kemudian, terdakwa Dani Praditya menyampaikan akan meneruskan informasi terkait rencana kerjasama ini di dalam pembahasan melalui rapat-rapat direksi PT PGN. Bahwa pada tanggal 14 September 2017 di kantor PT PGN diadakan rapat yang dihadiri oleh Adi Munandir, Reza Maghribi, Heri Yusuf, Octavianus, dan Sofyan Nursyad, membahas terkait permasalahan Sargas Group dengan PT Pertamina dan terkait potensi ketersediaan gas yang dimiliki oleh Sargas Group. Heri Yusuf dan Octavianus sudah terlibat karena permintaan dari terdakwa Dani Praditya agar divisi pasokan gas yang mengerti kebutuhan gas untuk PGN sehubungan dengan rencana terkait pembelian gas dari Sargas Group. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pertemuan INTA dan beberapa pertemuan sebelumnya, diadakan beberapa rapat direksi yang bertempat di kantor PGN Manhattan Square. Di antaranya pada tanggal 3 Oktober 2017, direksi menyetujui inisiatif perjanjian kerjasama disesuaikan dengan kebutuhan dan posisi tawar masing-masing trader, namun belum spesifik kerjasama dengan Sargas Group. Pada rapat berikutnya, tanggal 10 Oktober 2017, membahas kemungkinan opsi kerjasama akuisisi Sargas Group. Dibahas opsi penjualan sebagian gas dengan skema advance payment. Dalam rapat 10 Oktober 2017 juga dibentuk tim koordinasi lintas divisi, yaitu tim koordinasi yang terdiri dari beberapa lintas divisi. Pada tanggal 20 Oktober 2017, skema transaksi berbentuk PJBG dengan opsi advance payment apabila gagal memperoleh pinjaman dari bank. Pada tanggal 24 Oktober, direksi membahas pelaksanaan jual beli gas bumi dengan volume 15 BBTUD selama 6 tahun dengan harga beli 7,4 MBBTUD
serta side agreement berupa advance payment sebesar 15 juta dolar, penerapan kolateral berupa pipa dan parent company guarantee, dan rencana akuisisi Irsargas Group apabila memungkinkan. Dalam rapat tersebut, analisis antara benefit dan cost serta mitigasi risiko telah disampaikan oleh tim koordinasi. Dan berdasarkan hasil pembahasan rapat, direksi menyetujui secara kolektif kolegial usulan tim untuk menindaklanjuti pelaksanaan rencana kerjasama dengan Irsargas Group. Bahwa Heri Yusuf dan Octavianus Lede Mude Ragawino ditugaskan oleh Board of Director untuk melakukan koordinasi ke M. Alfansah selaku Kasubdit Niaga Dirjen SDM terkait dengan implementasi Permen 06 tahun 2016 dan melaporkan hasil pertemuan tersebut. Dan hasil pertemuan tersebut dilaporkan ke Dani Praditya untuk disampaikan pada rapat BOD. Bahwa tim koordinasi lintas divisi telah memaparkan seluruh risiko, cost, dan benefit atas kerjasama dengan Irsargas Group dalam rapat-rapat direksi. 17. Bahwa pada tanggal 2 November 2017 bertempat di kantor pusat PT PGN Jalan Kiai Haji Zainul Arifin nomor 20 dilakukan penandatanganan beberapa perjanjian, yaitu kesepakatan bersama antara PT PGN dengan PT Inti Alasindo Isar Aryaguna dan Inti Alasindo Energi nomor sekian-sekian yang ditandatangani oleh terdakwa Dani Praditya sebagai wakil PGN dan Iswan Ibrahim, Sofyan Mirzas, dan Sukma selaku Direktur Utama PT Inti Alasindo. Perjanjian jual beli gas yang ditandatangani oleh Dani Praditya dan Sofyan berisi antara lain PJBG berlaku untuk jangka waktu 6 tahun terhitung sejak tanggal dimulai dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 4 tahun berikutnya. Tanggal dimulai adalah tanggal kesiapan fasilitas pembeli atau penjual untuk menerima gas dari ACML, yaitu tanggal 1 Januari 2012 atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak dan akan dituangkan dalam berita acara tanggal dimulai. 3. Yang ditandatangani kesepakatan bersama pembayaran di muka antara PT PGN dan PT Irsargas, PT IAI, dan PT YG. Dalam kesepakatan bersama pembayaran di muka tersebut disampaikan bahwa para pihak sepakat menerapkan pembayaran di muka untuk pembelian sebagian dari total volume gas berdasarkan PJBG IAE PGN yang telah ditandatangani sebesar 15 juta dolar dan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam kesepakatan bersama ini. Keempat, perjanjian kesepakatan bersama pemanfaatan infrastruktur antara PT PGN dengan Irsargas Group yang isinya antara lain dalam hal Irsargas dan perusahaan afiliasinya memanfaatkan infrastruktur Irsargas melebihi batas kapasitas yang digunakan pada saat kesepakatan bersama ini, maka Irsargas harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada PT PGN. Dalam hal terdapat pihak ketiga yang akan memanfaatkan infrastruktur Irsargas, maka Irsargas wajib memberitahukan kepada PGN dan mendapatkan persetujuan tertulis dari PGN. PGN akan menyetujui pemanfaatan infrastruktur Irsargas oleh pihak ketiga dengan ketentuan pemanfaatan tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha PGN. Irsargas wajib menyampaikan realisasi penyaluran gas pada masing-masing infrastruktur Irsargas kepada PGN pada tanggal 10 setiap bulannya. Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti oleh para pihak dalam suatu dokumen yang tertulis apabila PGN bermaksud untuk memanfaatkan infrastruktur Irsargas. Bahwa pada tanggal 7 November 2017, PT PGN Divisi Suplai Gas menerima invoice dari PT IAE, yaitu 3 lembar kopi invoice tentang pembayaran di muka pembelian gas sebesar 15 juta dolar yang telah disepakati. Selanjutnya pada tanggal 8 November 2017 pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, saksi Heri Yusuf menyampaikan di grup WA Inorganic Response, tagihan uang muka baru masuk ke saya sore ini secara Popeye. Saya akan approve kalau tidak ada informasi keberatan dari tim. Atas tagihan pembayaran tersebut, saksi Marimasi menyampaikan kepada saksi Heri Yusuf bahwa persyaratan kondisi prasyarat conditional precedent belum dipenuhi, di mana kemudian saksi Heri Yusuf menanggapi bahwa pembayaran telah dilaksanakan dan telah mendapat approval dari Nusantara Siono dan saksi Dilo Seno Widodo selaku pelaksana tugas harian Direktur Keuangan yang pada waktu itu karena saksi Nusantara Siono sedang melakukan perjalanan dinas di luar kota.
bahwa pada tanggal 9 November 2017, Arniwati selaku Section Head External Payment for Procurement Deficit Treasury Directory melakukan pembayaran advance payment $15 juta dikurangi dengan pajak penghasilan. Bahwa karena kondisi presiden yang belum dilengkapi namun pembayaran advance payment dari PT PGN telah dibayarkan, maka saksi Marimasi selaku bagian legal compliance mengusulkan agar ditandatangani amandemen kesepakatan bersama antara PT Perusahaan Gas Negara dengan Inti Alisido. Dalam amandemen kesepakatan bersama tersebut mengubah tanggal penyerahan jaminan akta fidusia dan parent company dari yang sebelumnya tanggal 16 November 2017 menjadi tanggal 15 Desember 2017. Bahwa pengaliran gas dari PT IAE ke PT PGN atas pelaksanaan perjanjian jual beli gas telah terrealisasi pada tanggal 5 April 2019 hingga Januari 2021. Bahwa transaksi antara IAE dan PGN telah dimasukkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan RKAP PGN tahun 2019 berdasarkan keputusan direksi PT PGN nomor 033 sekian tentang pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan RKAP tahun 2019 ditandatangani oleh Gigi Prakoso tanggal 11 Desember 2018 selaku Direktur Utama. Dan terdapat dalam butir 3.5 tentang penyaluran gas bumi huruf C, pasokan gas bumi per sumber distribusi 2, halaman 40. Bahwa seluruh aktivitas pengaliran gas dari PT IAE kepada PT PGN berdasarkan PJBG telah dilaporkan secara triwulan dan pembayaran iuran oleh PT IAE kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Bahwa pada bulan Januari 2021, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengeluarkan surat T372 sekian tanggal 15 Januari perihal teguran pertama atas pelaksanaan kegiatan usaha niaga minyak dan gas bumi PT PGN yang pada pokoknya memberikan teguran pertama atas kegiatan penyaluran bertingkat melalui PT IAE. Nomor 25. Bahwa oleh karena ada surat teguran dari SDM sebagai tersebut, maka melalui surat nomor 00601 perihal tanggal 21 Januari 2021 perihal pengakhiran perjanjian jual beli gas yang ditandatangani oleh Syahrial Mukhtar selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, PGN secara sepihak mengakhiri perjanjian PJBG dan PGN akan mengirimkan nominasi gas kepada PT IAE sebesar kosong. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021 kembali Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengeluarkan surat dengan nomor T8738 sekian tanggal 8 September perihal tindak lanjut penyaluran gas lapangan BDACML dari PT IAE kepada PT PGN Tbk yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyaluran gas dengan sumber dari lapangan BDKKS-HCML oleh PT IAE kepada di PGN diperbolehkan dilakukan dengan kurun waktu tertentu dan dilakukan secara interruptible. Kemudian agar PT IAE dan PT PGN menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut. Membuat dokumen perjanjian penyaluran gas secara interruptible. Membuat surat pernyataan kesanggupan bersedia menjalankan ketentuan. Dan PT IAE mengajukan penyesuaian izin niaga migas untuk konsumen PT PGN dan PT PGN mengajukan penyesuaian izin niaga migas untuk sumber pasokan dari PT IAE. 27. Bahwa kemudian untuk mengikuti arahan dari surat ESDM tanggal 8 September dimaksud, pihak PT IAE mengadakan beberapa kali pertemuan dengan PT PGN dan akhirnya telah disepakati dokumen amandemen terhadap perjanjian jual beli gas nomor 2017 yang terdatangani, yang mana draft amandemen tersebut berasal dari PGN. Atas dokumen amandemen tersebut, tim dari PT PGN sebagai penyusun telah memberi paraf dan IAE diwakili oleh direktur utamanya telah menandatangani. Namun, direksi PT PGN tidak pernah menandatangani dokumen amandemen tersebut tanpa memberikan alasan apapun. Sehubungan tidak ada tindak lanjut kejelasan dari transaksi PJBG dari PGN, mengakibatkan IAE mengalami kerugian pembayaran take off pay pada CML sebesar 60 juta per tahun. Hingga saat ini. Selanjutnya, analisa yuridis.